Kalau misalkan kita ketemu diri kita yang versi diri kita saat ini, apakah kita akan merasa nyaman? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel FA Mustika dengan saya Fitri Ayu Mustika. Dalam video ini kita akan membahas tentang beberapa tanda ada toksik atau racun dalam diri kita. Kalau seringnya kita akan membahas tanda-tanda seseorang itu toksik atau tanda-tanda teman yang toksik, tanda-tanda circle yang toksik gitu di orang lain gitu yang toksik. Nah, ini kita coba untuk melihat ke dalam diri kita, jangan-jangan ada toksik atau racun dalam diri kita gitu. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang tanda-tanda tadi, coba kita sepakati dulu apa sebenarnya toksik atau racun itu. Yang saya pahami, toksik atau racun dalam diri kita itu bentuknya adalah kemelekatan yang terlalu pada sesuatu, segala sesuatu, bahkan termasuk kebaikan atau kebenaran. Kenapa kok bisa melekat pada kebenaran atau terlalu melekat pada kebenaran dan kebaikan bisa jadi toksik? Iya, karena dunia ini kan terus bergerak ya, apapun itu terus bergerak, gak ada yang sama setiap saatnya. Kita satu detik yang lalu bahkan gak sama dengan kita satu detik dengan saat ini gitu, pasti beda terus. Segala sesuatunya terus bergerak. Kalau kita melekat pada sesuatu, terlalu melekat pada sesuatu, itu berarti kita yang gak bergerak. Entah itu pada masa lalu, misalkan terlalu melekat pada masa lalu, terlalu melekat pada emosi kebahagiaan, atau emosi senang, emosi apapun sebenarnya yang terlalu melekat itu jadi toksik dalam diri kita. Contohnya, bahkan melekat pada harapan, melekat pada kebaikan. Bahkan apa yang baik di kita belum tentu baik juga untuk orang lain. Apa yang benar menurut kita belum tentu benar juga untuk orang lain. Bahkan apa yang benar saat ini belum tentu benar untuk besok pagi. Katakanlah karena ini malam, ya waktunya kita istirahat dan tidur gitu. Terus ketika kita kerja, besok waktunya kerja, terus kita tidur, itu kan juga kebenaran yang malam ini tidak bisa kita terapkan besok pagi gitu, atau besok ketika di momen yang berbeda. Jadi kita tidak bisa melekat, bahkan terlalu melekat ke kebenaran atau kebaikan tadi, melekat ke harapan. Jadinya misalkan kita pengen HP iPhone 13 Pro Max, jadinya karena terlalu melekat tadi, kita jadi menggunakan berbagai cara, segala macam cara untuk mencapai harapan itu. Bahkan bisa jadi dengan memanipulasi orang lain atau dengan membohongi orang lain. Itu karena kita terlalu melekat kepada harapan tadi, terlalu melekat ke rasa takut. Jadinya kita stuck, nggak berani ngambil resiko ataupun tetap ke satu tindakan yang gak membuat kita bertumbuh gitu. Jadi banyak sekali terlalu melekat yang akhirnya jadi toksik atau merugikan diri kita sendiri. Selanjutnya kita bahas tanda-tandanya tadi ya. Yang pasti yang paling utama adalah kita perlu ngecek apa yang kita rasakan. Ya, jadi kalau misalkan kita nggak sering atau nggak
nggak terbiasa untuk mengenali apa yang kita rasakan, ya kita nggak tahu apa yang kita rasakan, dan kita juga kesulitan untuk mengenali toksik yang ada dalam diri kita gitu. Jadi kalau ini masih sulit, coba untuk melihat ke sekeliling atau circle pertemanan. Apa kita benar-benar diterima selama ini, atau di antara 10 teman kita atau sahabat kita ternyata 9 diantaranya kabur atau meninggalkan kita gitu. Jadi kan kita perlu introspeksi diri di situ. Bukan menjadikan perilaku orang lain sebagai penilaian, tapi sebagai bahan evaluasi diri. Jadi jangan jadikan perilaku orang lain sebagai penilaian terhadap diri sendiri. Jadi misalkan aku kok ditinggalkan terus berarti aku buruk, berarti aku jelek, aku jahat. Enggak, bukan seperti itu. Tapi kenapa aku terus ditinggalkan ya? Apakah ada yang salah dalam diriku? Apakah ada yang perlu kuperbaiki dalam diriku? Itu nanti kita bahas ke cara mengatasi toksik dalam diri kita ya. Insya Allah nanti di video selanjutnya. Nah, tadi balik lagi. Tadi kan udah ngecek ke sekeliling. Kalau misalkan ini juga sulit ngecek ke sekeliling tadi, coba untuk membayangkan seandainya kita ketemu dengan diri kita sendiri, apakah kita akan nyaman? Misalkan tapi ini dengan syarat penilaian yang objektif ya. Jadi kita di situasi emosi atau perasaan yang netral, jadi bisa melihat diri kita secara netral, nggak subjektif gitu, nggak menganggap diri kita terlalu buruk atau nggak menganggap diri kita terlalu baik. Jadi ya netral aja, kita ada baiknya, kita ada buruknya gitu. Terus tadi bayangin tadi kalau misalkan kita ketemu diri kita yang versi diri kita saat ini, apakah kita akan merasa nyaman? Misalkan kita yang suka menyalahkan diri sendiri, misalkan kita nyaman gak sih kalau ketemu sama orang yang suka nyalahin dirinya sendiri? Bahkan sekalipun itu nyalahin dirinya sendiri, kita juga gak akan nyaman loh. Sebagai orang lain ya, kita ketemu sama temen yang dia sukanya nyalahin diri sendiri apa-apa, ya aku yang salah, aku memang salah gitu misalnya. Kan kita juga gak nyaman. Kalau kita seperti itu, kita perlu warning nih buat diri kita bahwa ada yang perlu kita perbaiki. Misalkan ketemu sama diri kita yang minderan atau apa-apa, ya aku memang gak pantas sih, misalkan gitu kan juga gak nyaman juga. Atau ternyata kita udah cukup percaya diri, kita udah cukup tidak gampang menyalahkan diri sendiri, kita sudah berani mengakui kesalahan kita, sudah berdamai dengan apa yang kita alami dan rasakan. Jadi kita pun bisa jadi merasa nyaman ketika ketemu sama diri kita sendiri. Oh berarti memang ya tetap perlu ada yang perlu kita perbaiki, tapi mungkin saat ini sudah cukup dulu gitu. Karena tetap aja ya tadi ya, balik lagi, kebenaran yang kita yakini benar saat ini belum tentu benar besok pagi gitu. Mungkin saat ini karena memang belum terlihat aja toksiknya, karena belum tertrigger sesuatu gitu. Dan balik lagi ke kita yang di situasi yang netral tadi, jadi nggak terlihat tertutup sama diri kita yang memang sedang baik-baik saja gitu. Kalau pas lagi tertrigger bisa jadi tersulut gitu. Nah itu tadi tanda-tandanya kalau kita lagi memelihara, bukan lagi, kita ternyata memelihara toksik atau racun dalam diri kita. Mungkin banyak lagi tanda-tandanya, tapi sementara itu dulu. Terima kasih sudah
menyaksikan video ini. Yang baik tentu datangnya dari Tuhan, yang buruk pasti datangnya dari saya. Saya mohon maaf kalau ada banyak hal yang kurang berkenan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan berkah. Let's be better together.